Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana al-Ghafur yassir wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa riyatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa judina bil ma'asi fardan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sujud tilawah ya? Apa sujud tilawah? Udah sampai mana tuh? Di luar sholat rukunnya jadi 6. Di luar sholat rukunnya jadi 6. Di luar sholat rukunnya jadi 6. Rukunnya jadi 6. Sama dengan diri syukur niat pada takbir. Nah, salam nanti. Kuat. Ya sudahlah. Salahnya berarti salahnya siahnya. Sujud tilawah wa sujud tilawati sunnatun inda Syafi'i wa Malikin wa Ahmad wa aujabahu Abu Hanifah. Dan sujud tilawah itu hukumnya sunnah menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Dan telah mewajibkan kepada sujud tilawah itu siapa? Abu Hanifah. Liqaulihi ta'ala fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, itu dalilnya. Fama lahum la yu'minun. Dan kenapa la yu'minun? Mereka itu tidak beriman. Fama lahum itu ada apa pada mereka itu sehingga mereka itu tidak beriman. Dan apabila dibacakan atas mereka itu Quran, maka mereka tidak bersujud. Nah, tiga imam ini menetapkan hukum sunnah. Adapun Imam Abu Hanifah menetapkan hukum wajib. Nah, makanya kemarin tuh ya, kalau lawan Arabnya Hanafiyah enak nih, bacain aja ayat saja itu udah nggak usah lama-lama ini. Mending menang mending asup neraka. Soalnya kan wajib itu banyak. Bahwa tabitun bifi'li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sujud tilawah itu tetap dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi, dan dengan perkataan Rasulullah. Faqad rawa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud telah meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qara'a surat An-Najm, bahwa Rasulullah itu membaca surah An-Najm, fasajada biha, maka bersujudlah Rasulullah itu karena dibacakan atau karena membaca surah An-Najm. Wa ma baqiya ahadun minal qaumi illa sajada, dan tidak ada satu orang pun tersisa dari kaum itu, dari kelompok itu, kecuali mereka bersujud. Rawahu Al-Bukhari. Wa dalilu man qala bisunniyatihi, dan dalil, itu tadi dalil wajib yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Adapun dalil yang berkata dengan kesunahannya. Jadi surah apa tadi? Najm ya. Jadi surahnya ini mencela kepada orang yang tidak bersujud tatkala dibacakan Al-Quran. Celaan ini menunjukkan kepada wajib.
Maka Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Dan di dalam Sahih Bukhari, tatkala Rasulullah SAW membacakan surah An-Najm, maka semua kaum ini sujud, tidak tersisa satu orang pun yang tidak sujud. Maka ini menunjukkan bahwa hukumnya wajib. Nah, itu dalil yang mengatakan bahwa sujud tilawah itu wajib. Adapun dalil yang mengatakan dengan sunnahnya sujud tilawah, yaitu bagi 3 madhab selain madhab Abu Hanifah, Marwa Zaid ibnu Thabit, yaitu apa-apa yang telah diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Qala, berkata beliau itu Zaid bin Thabit, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma. Aku telah membacakan surah An-Najm kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yasjud minna ahadun. Maka tidak ada yang sujud dari kami satu orang pun. Muttafaqun alaih. Ini riwayatnya Bukhari Muslim. Nah, ini kan tidak mungkin dilaksanakan kalau hukum sujudnya itu wajib. Dan Rasulullah ini tidak mengingkari perbuatan mereka. Maka disebutkan falau kana wajiban, apabila sujud itu hukumnya wajib, lama tarokah, maka Rasulullah tidak akan meninggalkannya. Nah, ini kita udah nggak boleh sekarang madhab tahqiq. Di antara 4 madhab ini yang benar adalah yang 3 madhab, udah nggak boleh itu. Itu suul adab itu. Ya udah, ini mukhtalafun fi inda salasati madzhab. Di antara 3 madhab, yaitu selain Abu Hanifah mengatakan sunnah, dalilnya ini. Hanafiyah mengatakan wajib, dalilnya itu. Begitu. Udah nggak boleh ditahqiq. Karena kalau mereka berempat kumpul pun nggak bakalan selesai ngobrol ini. Ini akan terus-menerus ada di dalam khilaf. Semua perkara khilaf, Ustaz. Semua perkara khilaf pada 4 madhab. Kalau misalkan khilaf pada madhab itu masih bisa ditahqiq. Makanya ada as-shah, ada sahih. Begitu. Wa yushtaratu fi sujudit tilawati ma yushtaratu fi sujudil fardhi. Dan disyaratkan di dalam sujud tilawah itu apa-apa yang disyaratkan di dalam sujud sholat fardu. Apa saja itu? Min toharotil badan wa thawbi wal makan. Di antaranya misalkan sucinya badan, baju, dan tempat. Li'annahu min naw'i sholati. Ini dalilnya. Karena sujud tilawah itu termasuk macam dari sholat. Wa yushtaratu istiqbalul qiblati, dan disyaratkan pula menghadap kiblat. Wasujudu ala sab'ati a'dha'in, dan sujud di atas 7 anggota badan. Wa adamu mawaqi'i sujud tilawah fil Qur'an 14 mawdi'an jama'aha asyairu fi baitai. Dan jumlah tempat sujud tilawah di dalam Al-Qur'an itu ada 14 tempat. Yang ini sudah dijadikan nazom. Nazomnya saya lewat karena saya bukan pujangga. Ini kalau ada nazom susah bacanya, saya mau lewat aja lah. Ya, kalau bisa baca saya baca. Fahadi talatata asyara suratan. Maka di sini ada 13 surah. Wa fi suratil haji sajdatan. Dan di dalam surah Al-Hajj ada 2 sujud. Wa sajdatus shad, wa sajdatus shad laisat sajdata tilawatin. Dan di dalam surah Shad ini bukan sujud tilawah. Wa innama hiya sajdatu syukrin. Yang ada di dalam surah Shad itu sujud syukur. Falau sajadaha musolli batolat sholatuhu. Maka apabila orang yang sholat sujud pada bacaan surah Shad ini, maka batalah sholatnya. Wa hunaka qaulun fil muhaddab innaha latubtilu. Dan ada qaul di dalam kitab muhaddab bahwa sujud pada surah As-Shad ini, dia tidak membatalkan sholat. Li'annaha tata'allaqu bitilawati, karena meskipun ini sujud syukur, tapi sujud syukur ini masih berhubungan dengan bacaan. Fahiya kasairi sajdati tilawah, maka dia seperti sujud tilawah. Kita mah nggak tahu surah yang mana nih. Wa man lam yatamakkan minas sujud ustuhibba lahu ayyadiya bil baqiyatis sholihah. Dan barang siapa yang tidak memungkinkannya untuk sujud, maka disunnahkan baginya untuk mendatangkan dengan
kebaikan-kebaikan yang selainnya. Apa maksud kebaikan selainnya ini? Zikir. Jadi kalau misalkan kita ini tidak sujud, tidak melaksanakan sujud, tatkala sajdatu sujud tilawah, tatkala bacaan tilawah, tatkala sajdatu tilawah, maka disunahkan untuk membaca hal berikut ini, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu. Wazada ba'duhum wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan sebagian ulama menambahkan bacaan itu. Wadzalika li ghairil musalli, dan itu bagi orang yang di luar salat, bagi selain orang yang salat. Wa tusannu lil qari'i was-sami'i wal mustami'i. Dan disunahkan pula sujud tilawah ini bagi siapa? Bagi qari yang membaca, was-sami' dan yang mendengar, wal mustami' dan yang menyimak. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu antara yang mendengar dan yang menyimak itu bahasanya beda ya. As-sami' itu mendengar. Jadi tanpa ada maksud untuk mendengarkan itu namanya sami'. Tapi kedengaran tuh. Kalau dengan maksud mendengarkan namanya mustami'. Nah, makanya di depan saya ini ya yang sami' ada, yang mustami' ada. Ya, kalau mustami' mah dengerin gitu ya. Kalau yang sami' itu ya asal kedengeran aja. Kemudian mana tadi? Fa in tarakahal qari'u ustuhibba lil mustami' as-sujud. Dan apabila qari meninggalkan sujud itu disunnahkan bagi mustami' untuk sujud. Jadi meskipun qari'nya ini tidak sujud, tapi disunnahkan bagi yang mendengar untuk sujud. Wa tusannu lil imami wal munfaridi wal ma'mumi tab'an li imamihi. Dan disunnahkan bagi imam dan munfarid dan makmum. Nah, dalam hal makmum ini karena mengikuti imamnya. Jadi kalau imamnya tidak sujud, maka si makmum jangan sujud. Jika imamnya sujud, maka si makmum sujud. Fa'in sajada ma'hu, maka apabila dia sujud, maksudnya imam, maka sujudlah makmum bersamaan dengan imam itu. Wa illa fayasjudu ba'da salamil imam. Apabila imamnya ini tidak sujud, maka makmum boleh sujud setelah salam. Jangan sujud di dalam salam. Saya ini punya kenangan tentang sujud tilawah ini. Itu dulu di Hidayat itu beliau jadi imam di mana? Di DA itu. Jadi imam. Kelas berapa beliau itu dulu? Kelas 5 mungkin. Saya kelas 2. Nah pas baca sujud tilawah, itu Ustaz tadi sujud tuh. Yang lain itu celingukan, ini ngapain? Soalnya gak pernah ada itu selama saya setahun di situ, itu gak pernah ada yang imamin pakai sujud tilawah. Itu celingukan, ini ngapain? Bingung. Orang-orang bingung. Yang ikut sujud ada, cuma udah ikut sujudnya pas pulang dari ngaji itu nanya sama saya itu. Nggak, ini tadi cerita sujud kawan kita. Segera orang kita nyaho. Saya masih kelas 2 sanawiyah itu. Nah ini kalau misalkan imamnya sujud, makmum itu matlubut bisujud. Nah itu setelah Ustaz tadi sujud tilawah di dalam sholat itu jadi viral. Semua Ustaz itu bacaan sujud tilawah tuh. Ya, baca ayat sajdah di dalam sholatnya mau ketinggalan. Jadi Ustaz itu. Guru-guru saya ikut-ikutan. Perasaan tahun kemarin mah gue juga mungkin namun jadi rame. Diviralkan itu. Wa idza qara'al imamu fis sirriyati ayata sajdatin wal jam'u kathirun ustuhibba lahu ayyu akhiraha ila ma ba'da shalat. Dan apabila imam ini membaca ayatus sajdah pada sholat sir, sholat zuhur nih, membaca ayat sajdah, sedangkan jamaahnya banyak. Maksud jamaah banyak itu dia jamaah yang tidak terbiasa oleh imam itu, biasanya begitu. Jadi ada yang namanya itu makmum yang mahsur. Makmum yang mahsur itu ya kayak kita kalau berjamaah udah pada tahu, imam tahu ke makmum, makmum tahu ke imam.
Ya, sampai-sampai kalau imamnya salah ikutan salah. Dikira Nah, Ustaz buah-buah cenah aya di kitab sejen. Soriak anyar. Semoga salah. Ya, kalau misalkan kayak gitu kan nanti misalkan di dalam bacaan sujud, di dalam bacaan ruku itu kan bisa diperpanjang kan. Bisa baca sampai 7 kali, bisa baca sampai 11 kali. Kalau jamaahnya maksud. Tapi kalau jamaah kasir itu maksudnya jamaahnya banyak, itu bukan pada jamaah yang sudah terkenal begitu. Jadi si makmum masih asing kepada imam, si imam masih asing kepada makmum. Itu disunnahkan supaya imam itu tidak sujud tilawah malah. Disunahkannya itu mengakhirkan sampai setelah sholat. Ya itu bisa kayak tadi itu Ustaz Adi itu. Orang-orang bingung semua. Ini ngapain pada sujud? Apalagi dalam bacaan yang sir kan nggak tahu. Iya. Makanya disunahkan untuk imam itu nanti aja baca apanya? Sujud. Baca sujud tilawahnya pada salam. Nah, mana tadi? Nah, li'alla yushawwisa 'alal musallin, supaya tidak memberi apa? Memberi kerepotan kepada orang-orang yang sholat di belakangnya. Jadi di ruang kabeh, nu aya ge pasti geung-geung. Ieu batal we nya. Wa yudkaru anna ibna Abdissalam qala idza qara'a musalli suratan fiha ayatu sajdatin li alla ayyasjuda fi sholati faqat tabtulu li ajli ayyasjuda fi sholati faqat tabtulu sholatuhu illa fi subhi yaumil jumu'ah. Dan disebutkan bahwa bin Abdussalam ini Izzuddin bin Abdussalam, beliau itu berkata, apabila seseorang yang sholat membaca surah yang di dalamnya itu ada ayat sajdah, hanya ingin sujud di dalam sholat saja, maka sholatnya itu batal. Sengaja. Jadi kan kemarin Ustaz tadi udah tuh, udah masa saya sebagai Ustaz? Enggak kan? Ya, itu beneran itu tiap maghrib itu berapa hari ya dulu viralnya itu lama tuh. Tiap maghrib mesti sujud tilawah itu, besoknya sujud tilawah lagi, lusanya sujud tilawah lagi, kurang jadi menjadi sujud lagi, menjadi ditambahan. Dibatal sholatnya. Batal tuh kalau sengaja. Dia sengaja hanya ingin sujud. Ya, emangnya dia aja yang tahu, gua juga. Atau baca apa ayat sajdah, ya baca ayat sajdah, cuman mau sujud di dalam sholat, itu sholatnya batal. Jadi maksudnya mengkhususkan Jadi dari awal dia tuh sudah mau sujud tilawah. Dari awal udah dia kayak gitu. Ada misi. Ya, saya mau sujud. Nanti di dalam sholat mau sujud tilawah biar orang-orang tahu. Saya juga berilmu. Apalagi mau bikin orang bingung. Itu sholatnya sudah batal tuh. Batal. Ngajarnya di luar sholat. Nah, kecuali di sini fi subhi yaumil jumu'ah, kecuali pada subuh hari Jumat. Nah, kalau di situ memang saya mau sujud tilawah boleh. Kalau pada subuh hari Jumat. Ini mah maghrib tiap hari. Maghrib, Selasa, Rabu, Kamis itu terus ada apa di situ? Sujud tilawah, masya Allah. Aing sebel ya, jadi kieu sih banget. Makanya biasanya itu kalau ulama zaman dahulu itu kan ngimamin itu usaha supaya satu minggu itu khatam Al-Quran. Jadi kan imamnya itu doang kan. Imam diganti-ganti itu gak sunnah tuh. Ya, imam itu seharusnya satu masjid satu. Jadi ada imam, ada naibnya. Ya, apa wakil ya wakil. Kalau si imam utama ini, lah imam utama ini harus afqah, harus apa aqra. Dia yang paling banyak fikihnya, yang paling bagus bacaannya. Ilmu fikih dulu yang didahulukan. Selama ada itu, yang lain nggak boleh jadi imam. Ini bukan supir tembak. Imam itu yang menjadi wasilah antara makmum dengan Allah. Bayangkan nih, sholat makmum yang dia itu baru belajar sholat, itu pahalanya bisa sama imam yang sudah Islam puluhan tahun, yang udah kiai puluhan tahun tuh.
ini ada kiai, ilmunya udah tinggi ya, sholatnya hudur sama Allah. Sholat di belakang ada orang baru ngilaf ikut sholat, itu pahalanya sama imamnya. Makanya cari imam itu hati-hati ya, yang harus hudur, karena tidak ada penghalang antara makmum dengan Allah selain imam. Nah makanya imam itu jangan gonta-ganti. Kalau di kita makan apa bahasanya itu ya? Giliran ya. Karena apa itu giliran? Toleransi. Ada toleransi. Ya ini minggu ini Muhammadiyah, besok NU ya. Tapi besok lusa nanti Ahmadiyah tuh jadi imam. Nggak boleh kayak gitu. Jadi jadwal, apalagi taraweh kan? Taraweh suka dijadwal diputernya. Itu satu masjid yang afqah, yang akro di situ siapa? Yang paling fakih, yang paling bagus bacaannya dan paling banyak bacaannya siapa? Makanya dulu itu suka ada misi 1 minggu supaya tamat Quran itu sama satu imam itu. Ya, sekarang waktu di kita 1 bulan atau ya, jadi 1 juz dibagi 5 kan enak. 1 juz dibagi 5 sekarang Baqarah tuh. Makanya imamnya dibayar yang bagus. Biar imamah kerjaannya apa? Ngimamin. Ya, imam itu kerjaannya ngimamin 1 hari 1 juz. Apa bahasanya? Hah? Bacanya? Oh ya kan? Bulan asma. Bulan asma. Ya, dibayar yang bagus. Ya imam itulah. Sekalian sekarang mah ada agak susah kan ngumpulin duitnya, sekalian marbotnya mau bersih. Imam ya, nggak kebersihan WC imam nggak apa-apa lah sekalian. Cuman cari yang bagus imam itu. 1 masjid 1, jangan diganti-ganti udah. Begitu. Jadi sekarang mah imam teh kayak apa ya? Kayak jabatan masyarakat gitu. Kayak jabatan masyarakat. Jadi harus saling menghargai. Si Kukut pusat sebutan nanti. Hah? Si Kukut. Iya. Si Kukut. Pulau Sesakan. Emang harusnya begitu. Nah, mana tadi? Kecuali pada subuh. Jadi kalau misalkan orang ini sudah ada misi nih, dia misalkan satu hari 1 juz, nanti kan pasti bakal kelewat nih ayatul sajdah itu, bakal ketemu. Nah itu baru di situ sujud. Jangan ini mah ada randa anyar ya. Pakai sujud. Pakai sujud tilawah biar kelihatan alim alam. Alim alam. Betul itu Pak, sampai nah itu kan sampai saya masih ingat nih. Itu kan riweuh tuh di masjid tuh dulu yang pesantren itu. Jadi riweuh kan. Akhirnya si imam yang keberapa, yang ketiga apa yang keempat ya, dia bilang ini, saya mau baca ayat sajdah di dalam sholat. Nanti kalau saya sujud berarti sujud tilawah. Itu batal sudah itu. Kayak sujud bilang selama. Dan diniatin gitu mau sujud. Nah dasarnya Muhammadiyah nggak bakal ngerti hal kayak gini. Muhammadiyah nggak apa. Muhammadiyah itu kita pikir cuma satu himpunan putusan haji. Itu doang. Jadi pengetahuan tentang fikihnya pasti terbatas. Saya itu kan jadi NU gara-garanya apa? Gara-garanya baca HPT udah tamat. Terus masa ilmu cuma segini? Ilmu lagi harus. Iya kan? Masa ilmu cuma segini? Masa HPT? Masa ilmu cuma segini? Udah dibatasi. Iya, bukan dibatasi, terbatas. Sedangkan kata orang kan ilmu itu luas ya. Masa ilmu cuma sebatas HPT? Kan sampai ke Hizbul Waton. Hizbul Waton pramuka. Ada. Nah, masalahnya ini sekarang itu saya baru tahu ilmu yang benar itu sekarang. Pasti ini ilmu yang benar. Kenapa? Nggak bakal habis. Coba kamu ngaji Safinah ya Kasfatu saja. Itu 1 tahun baru selesai. Kalau di pesantren itu 1 tahun cuma Safinahnya doang. Itu baca Kasfatu saja beres nggak? Enggak. Ada Sulam Taufik. Beres nggak? Enggak. Ada Bajuri itu apa sih? Bajuri itu syarah atas apa? Fathul Qorib. Syarah atas Fathul Qorib. Jadi Fathul Qoribnya ada. Udah itu ada apa? Fathul Mu'in. Ya, itu kalau kamu mau cari yang kecil-kecil tuh, mau cari yang agak tebal sedikit Al-Wajiz, tebal sedikit Al-Basit, Al-Wasit begitu ya. Mau tebal lagi Al-Basit, mau lebih tebal lagi ada tuh Syarah Muhadzab 32 jilid.
Ya, kurang tuh ada syarah hadis Fathul Bari. Ya. Kurang ada lagi tuh syarahnya siapa itu? Umdatul Qori. Itu masih cuman syarah Sahih Bukhari doang. Belum syarah Sahih Muslim, belum syarah Abu Dawud. Udah yang bener mah ini, yang namanya ilmu itu seperti lautan. Kalau berhenti bohong. Ya. Gak bakalan habis ilmu itu. Makanya saya bilang, ini Muhammadiyah kurang gaul. Terakhirnya tamat. Yang tamat apa? Umur kita yang tamat, bukan ilmunya yang tamat. Kalau jadi Muhammadiyah mah bukunya yang tamat, selesai. Apalagi udah nggak ada, bikin panti asuhan aja. Itu Muhammadiyah, ilmunya sedikit sekali. Kalau kuliah baik kagok aja. Dan nyata bagaimana lagi. Kemudian wahtalafa ar-Rafi'i wan Nawawi fi sajdati ar-Rafi'i qalu, dan telah berbeda pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi di dalam sujud. Imam Rafi'i berkata yakfi wad'ul jabhati faqad, cukup meletakkan apa? Ta'arte naon? Dahi saja. Jidat. Wan Nawawi qala yajibu as-sujudu ala sab'atil a'dha kulliha. Wajib sujud atas seluruh anggota sujud yang 7. Jadi kalau Imam Rafi'i cukup ini aja. Makanya kalau misalkan lagi sujud kemudian garuk-garuk itu, kalau kata Imam Rafi'i enggak batal. Cuma ini doang. Kalau kata Imam Nawawi batal. Ya, kalau lagi sujud garuk-garuk itu. Jadi kalau lagi sujud kamu mau garuk-garuk itu jangan lebih dari kadar subhanallah. Jadi kalau lagi sujud garuk-garuk meskipun di satu tempat itu, tapi kelamaan itu batal sholatnya. Karena itu sudah bukan gerakan sujud, itu sudah gerakan di luar sholat. Dihitungnya begitu. Bukan batal gara-gara gerak lebih dari 3 kali, bukan. Batal gara-gara dia telah melakukan gerakan di luar sholat. Jadi gerakannya itu tidak dihitung sebagai sujud. Nih kalau lagi sujud ya, kalau mau berdiri atau mau duduk itu jangan ngangkat kaki lama-lama, bisa batal juga. Jadi kan si kaki teh suka ngelipet ya, si kaki kan ngelipet 2 nih. Ini kita kan kalau misalkan mau duduk itu kan suka dipindahin tuh. Itu mau dipindahin itu jangan diangkat dulu, angkat dulu sebelah. Ya, udah diangkat sebelah itu baru apa? Baru duduk. Itu bisa batal tuh kalau mengangkatnya kelamaan. Jadi langsung angkat, langsung lipat gitu. Itu ada saya lihat banyak itu sujud. Diangkat dulu dua-duanya. Diangkat dulu, ayo kan? Ya, diangkat dulu kayak itu 2. Batal itu udah sholatnya itu. Ya, nggak boleh kayak gitu. Itu kalau mau tuh angkat langsung lipat. Kalau diangkat dia lebih dari sekedar subhanallah, batal. Lebih bagus yang diangkat, digeser. Lebih bagus tuh. Kita mau digeser, hari sajadah makin tipis teh ya. Beres jadi hidupnya. Boleh itu kan. Terus ayah sajadah. Pakai sejadah itu paling sebel kalau di atas ubin ya. Iya. Yang ubin paling sebel tuh. Sejadah itu ya nu hadiah hajian. Hipis ya. Lu aja hajian nu anu teu kainget ka urang deh. Asal lumbu, asal nyemponan. No? Oh, asal nyempon oleh. Aduh, kainget tuh gitu mah. Kamar orang nampol Ustaz. Jangkat. Pengalaman. Kayak paling sebel itu. Lamun hadiah haji nu aya kainget makan kan lo. Made in Turki. Made in Turki kan lo. Eta mah bener aya kainget. Iya, aya kaemut ka Ustaz. Dilihat kan kainnya teh bagus. Ya baju kainnya teh bagus. Nu asal inget pecuk kitu keluar tok langsung keluar kancing. Gitu kan langsung kancing mundur. Aya. Aduh. Nah, dipakai sholat atau baru itu kayak gitu mah harusnya di atas karpet ya, di atas karpet aman. Mana tadi illa fi subhi wal jumat wa talafa rafi. Udah ya. Mana tadi lil hadis umirtu an asjuda ala sab'ati aqda'in. Karena hadis aku telah diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota sujud.
Kemudian ini ada pembahasan lagi asbabul ikhtilafil ulama. Beberapa sebab kenapa ulama itu bisa khilaf. Wal khilaful ladzi yahsulu baina ulama Syafi'iyyati hasba fahmihim min kutubi Syafi'i. Dan khilaf yang terjadi di antara ulama Syafi'iynya itu bergantung kepada pemahaman mereka dari kitab-kitabnya ulama Syafi'iynya. Jadi sebagai sebuah madhab Syafi'i itu telah mengalami evolusi. Betul. Jadi begini ya Imam Syafi'i itu. Ada masalah-masalah yang mana masalah-masalah ini sudah ditanyakan sejak Imam Syafi'i, sejak zaman Imam Syafi'i itu sudah ditanyakan itu. Kayak bab kunut itu sudah dibahas dari dulu. Kemudian rukun sholat itu sudah dibahas dari dulu. Itu kesimpulannya berbeda. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 13 misalkan, Imam Syafi'i mengatakan 17, ada yang mengatakan nanti 23, ada yang mengatakan 21. Ini masalah-masalah yang sudah terjadi. Pertanyaannya di zaman a'immah ini masih pada hidup. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan kepada para imam ini dan berusaha untuk dijawab dengan usul masing-masing dari madhab. Makanya sebelum menjawab pertanyaan, kamu itu harus menguasai usul fikihnya dulu. Jadi kamu menjawab ini atas usulnya siapa. Jangan kayak si Wahabi mah udah pengetahuan mereka tentang hadisnya sedikit, pemahaman tentang Quran mereka itu hampir nol. Tapi tatkala ditanya hukum, jawabannya nggak ada dalil, nggak bisa kayak gitu. Ya. Nah itu. Jadi nanti begini, ulama ini pada akhirnya berbeda pendapat seperti yang sering berbeda pendapat itu Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ke sebelah sininya itu siapa? Imam Romli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu yang diantara yang paling sering berbeda pendapat. Kenapa seperti itu? Dan bukan hanya mereka saja, ini yang mu'tamad. Jadi ketika dua orang ini berbeda pendapat, itu hampir bisa dipastikan kamu mau ngambil yang manapun, dua-duanya benar. Karena mereka itu ibaratnya itu seperti apa? Mujtahid madhab. Aman. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu, beliau berdua ini seperti mujtahid madhab. Nah, kenapa mereka bisa berbeda pendapat? Karena mereka memahami kitab-kitab Imam Syafi'i berbeda cara memahaminya itu. Nah, perlu diingat yang namanya fikih itu sebetulnya riwayat. Sebetulnya riwayat. Jadi kadang-kadang ditemukan pendapat Imam Syafi'i mengenai satu masalah ditemukan dua riwayat, kadang-kadang begitu. Dan dua riwayat ini jawabannya berbeda. Jadi pada yang satu riwayat ini jawabannya A, pada riwayat yang lain jawabannya B, padahal masalahnya sama. Nah ini kan kita mah nggak tahu sampai sejauh itu. Kita mah sekarang udah poin-poinnya udah selesai. Padahal dulu itu pernah berbeda pendapat kata Imam Syafi'i. Loh, saya juga kata Imam Syafi'i. Pada akhirnya apa yang harus dilihat? Tarjih dari perawi. Nanti jadi yang ini as-shah dari Imam Syafi'i, yang ini sahih dari Imam Syafi'i. Jadi bimanzilati riwayat sebetulnya. Apakah benar Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa bersentuhan kulit ini batal? Itu kan harus dicek. Apakah benar Imam Malik ini mengatakan bersentuhan kulit tidak batal? Itu harus dicek. Maka dilihat riwayatnya. Makanya kenapa kita tidak ngaji ke kitab Al-Um? Karena kitab Al-Um ini isinya riwayat. Kalau kita mau paham fikih lewat Al-Um kelamaan. Udah mending Safinah aja udah. Rukun sholat langsung. Ya, rukun wudu, syarat wudu, yang mau kamu tuh langsung keluar tuh. Ya. Cuman ya ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kurang dalam di dalam fikihnya. Makanya keluar Kasyifatus saja. Kasyifatus saja pun tidak sedetail itu menerangkan dalil. Ya, hanya membahas masalah-masalah yang sekiranya orang akan salah paham. Tatkala membaca matanya saja, maka dijelaskan di mana? Kasyifatus saja. Mau lebih tinggi lagi nanti Fathul Mu'in, itu pun susah bacanya. Ya, pakai I'anatul Thalibin. Ya I'anatul Thalibin pun kalau masalah dalil belum lengkap. Ya I'anatul Thalibin itu cetakan yang ada di rumah saya itu 5 jilid. Itu sebagai dalil kurang. Jadi kalau kamu mau dalil atas perbuatannya 'Syafi'iyah, kitabnya itu apa? Mughnil Muhtaj. Itu baru.
agak lengkap tuh. Ya, Mughnil Muhtaj. Dia Mughnil Muhtaj mah udah ngobrolin as-sahih sahih, zahir, kemudian udah ngobrolin apa? Udah ngobrolin dalil dari Quran dan Sunnah. Tapi sebagai perbandingan madhab kurang begitu. Tetap aja ada yang kurang. Kalau mau yang lengkap, syarah madhab Imam Nawawi. Jago, cuma tetap kurang aja. Tetap kurang juga itu. Ya kurang dalam masalah apa? Dalam masalah perkara-perkara yang kontemporer. Kalau mau yang kontemporer ada tuh fikih apa namanya Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ada 45 jilid. Nah itu mah lengkap, masalahnya kurang dalilnya sama aja. Ya. Mau yang lebih lengkap lagi ada Mausu'ah Fiqih Dunyawiyah. Berapa itu? 100 jilid. 100 jilid. Saya pernah lihat itu sampai raknya itu sampai monoyon itu. Nah disimpan di raknya itu sampai ke bawah itu. Terlalu berat. Itu ada tuh 100 jilid. Kemarin saya tanya harganya berapa? 83 juta. 100 jilid itu. Wow. Jempol dibaca. Dibeli dengan orang apa malah lagi Naruto. Cuma aja beli kitabnya cuman di mana? Cuma di rak. Ya udah kita aja nonton Naruto lagi. Tolong. Jadi kitab itu saya ini setelah masuk ke Syafi'iyah baru sadar tahu betul Syafi'iyah ini benar, bukannya Syafi'iyah, Maliki juga begitu, Hanafi juga begitu, ya Hambali juga begitu. Karena di dalamnya ini ilmu lautan, gak bakalan habis. Lebih cepat kamu mati daripada habis kitab itu. Ala kulli hal. Jadi supaya kita tahu kenapa para ulama ini bisa berbeda pendapat. Wa qalu inna mathala muqallidil madhab min imamil madhab kama mathali imamil madhab min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata siapa para ulama, permisalan muqallid madhab dari imam madhab. Paham maksudnya? Ya paham ya? Jadi kalau kita mau tahu harumnya nama Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haytami, mereka itu harum sekali namanya. Jadi beliau-beliau ini yang dua orang ini gimana ya? Kalau misalkan kita nih, saya ini tahu salah satu madhab Maliki yang kita tahu misalkan Imam Sanusi. Imam Sanusi itu madhabnya apa? Malikiyah. Imam Sanusi itu. Tapi apakah kita sebagai Syafi'i atau guru-guru kita yang Syafi'iyah itu menjelekkan Imam Sanusi? Enggak, malah dipuji. Kitab tauhidnya kita baca, padahal yang bacanya Syafi'iyah. Jadi kira-kiranya sebetulnya yang meramaikan Imam Sanusi itu Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah itu lebih kenal kepada Imam Sanusi daripada Malikiyah kepada Imam Sanusi itu. Karena Imam Sanusi dibaca sama kita kitab-kitabnya. Ya, jadi keadaan Imam Malik sebagai Maliki diakui tidak oleh kita sebagai Syafi'i. Diakui. Jadi ini mah pengakuan sudah lintas madhab. Paham? Beda sama siapa? Sama Wahabi. Wahabi mah sama Syafi'i dicela, sama Maliki dicela, sama Hanafi dicela, sama Hambali dicela. Wahabi itu. Kenapa? Karena si Wahabi mah gak ikut madhab kemana-mana. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu madhabnya Hambali. Tapi apa kita sebagai Syafi'i mencela tuh ke Syekh Abdul Qadir? Enggak mencela. Karena ini sudah konsensus para ulama yang namanya bermadhab itu wajib dan wajib bermadhab salah satu di antara yang empat. Nah sekarang kita lihat ya orang yang mulia sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami dan siapa tadi? Imam Romli itu di dalam madhab Syafi'i derajatnya itu hanya muqallid. Ayo, derajatnya itu hanya muqallid, hanya ahli takrib. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu muqallid juga. Kalau Imam Nawawi itu derajatnya mujtahid madhab. Nah sekarang kalau kita bandingkan antara imam madhab siapa? Imam Asy-Syafi'i dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau kita bandingkan itu, ini seperti apa? Seperti mana? Seperti imamil madhab min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti imam madhab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi derajatnya itu ya kalau mau tahu Rasulullah, Imam Syafi'i. Nah ini derajatnya tuh segimana? Ini nggak bisa dibandingin tuh. Ya, sekarang kita bandingkan Imam Syafi'i dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nggak bisa dibandingin. Jauh tuh. Ya. Jadi Rasulullah sama Imam Syafi'i jauh nggak bisa dibandingin. Imam Syafi'i ke Ibnu Hajar Al-Haytami pun jauh nggak bisa dibandingin. Terus kita sama Ibnu Hajar segimana? Nah, nggak ada bandingannya. Terus kita sama Imam Syafi'i. Makanya tolong orang yang bilang Imam Syafi'i manusia, kita juga manusia. Itu keturunan yang hakiki itu. Keturunan gitu ya. Sama kutunya. Kalau Imam Syafi'i anak kutu. Kalau Imam Syafi'i itu berkutu, kutunya Imam Syafi'i lebih cerdas daripada kita. Ya Allah. Itu udah nggak bisa dibandingin tuh. Ala kulli halin. Nah, lihatnya sekarang nih. Imam madhab tatkala memahami hadis berbeda pendapat kan? Berbeda pendapat kan? Hadisnya sama, Qur'annya sama. Cuma Tapi kesimpulan hasilnya hukumnya berbeda. Pun demikian seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli tatkala membahas perkataan Imam Syafi'i, itu pun hasilnya berbeda. Wa qad yahsulu khilafun baina Ibni Hajarin war Romli wa Ibni Ziyadin wa siapa ini namanya? Bam Samson. Bam Hormah. Kayaknya Bam Hormah namanya, dan Bam Hormah fima yaqulu bihin Nawawi war Rafi'i. Nah, sekarang begini ya. Tadi kan Imam Nawawi itu rivalnya siapa? Rivalnya itu Imam Rafi'i. Nah, di bawahnya siapa yang memahami perkataan Imam Nawawi dan perkataan Imam Rafi'i ini? Siapa yang memahami? Yang memahaminya itu diantaranya siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, Ar-Romli, Ibnu Ziyad, dan Bam Hormah. 4 ulama ini di dalam memahami perkataan mereka berdua pun berbeda. Nah, mau gimana coba? Jadi ya kita baca kan memahami Al-Quran hadis, memahami perkataan para ulama pun bisa berbeda pendapat. Yang benar cuma Quran hadis. Iya, cuman ngepahamnya ini loh yang jadi masalah itu. Wa tariqatul ma'rufatu fi madhhab Syafi'iyah annal ladzi yanussu alaihi Syafi'iyyun nassan wadihan fi kutubihi wal mu'tamad. Nah, ini kita akan membicarakan nanti masalah bagaimana memahami perkataan Imam Syafi'i di dalam madhabnya. Begitu. Ya, jadi bagaimana yang mu'tamad, bagaimana yang asal, bagaimana yang sahih. Saya nggak bahas sekarang aja lah ya. Soalnya ada martabat, ada ulung nih nungguin bisa keburu tunggu nah. Kurang tutup alhamdulillahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.